Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, saya sangat jarang upload video. Jadi buat teman-teman yang baru menonton video saya dan suka dengan ulasan saya, jangan lupa subscribe. Karena kalau tidak subscribe nanti tidak dapat pemberitahuan dari YouTube tentang video-video baru saya. Nah, di sini saya membawa sebuah tombak pusaka ya. Dan mungkin ini dapur yang sangat sederhana, namun mungkin ulasan saya akan berbeda dari ulasan-ulasan yang biasa disampaikan oleh orang yang lain. Karena di sini tombak ini cukup historis bagi saya, ini cukup berkesan dan penuh dengan kenangan bagi saya. Sedikit cerita, tombak ini adalah milik Pak D saya, yang mana tombak ini pemberian dari Mbah Kakung saya. Buat teman-teman yang mungkin kenal Mbah saya, Mbah Jurin, jangan lupa kirim Al-Fatihah. Nah, karena itulah saya merasa cukup mendapat sebuah kenangan masa lalu ya. Jadi tombak ini saya kecil belum pernah melihat, dan ini tidak sengaja kemarin Pak D saya tahu kalau saya bisa nyuci keris atau memandikan keris atau jamas keris atau pusaka. Tombak ini dibawa ke saya untuk dijamas dan dibuatkan landian. Ini sudah saya buatkan landian, juga sudah saya restorasi. Untuk warangkanya ada beberapa yang keropos namun masih cukup istimewa. Di sini ada ukiran-ukiran, dan satu hal yang istimewa di warangka ini adalah warangka dari kayu Nogosari sebenarnya, namun dipelitur dengan warna pelitur yang tua, juga sangat tebal sehingga tidak terlihat. Kemarin sempat saya kelupas dan dalamnya merah, dan sebenarnya ada beberapa bagian yang ada emas-emasnya namun saya tutup lagi. Mungkin dulunya tombak ini cukup istimewa. Nah, sebelum ke bilahnya, dari Pak D saya mengatakan bahwa ini dulu diberikan ke Pak D saya dengan nama tombak Yai Pleret. Nah, kalau mengingat tombak Yai Pleret adalah sebuah tombak yang pernah membobol perut Arya Penangsang. Namun saya tidak tahu benarkah keris pusaka ini atau mungkin pusaka yang lainnya, saya juga tidak tahu. Namun kesamaan nama itu sering terjadi pada sebuah pusaka. Namun kita kalau melihat dari dapurnya, mari kita lihat dapurnya. Nah, tombaknya sangat kecil tapi cukup wingit ya, menurut saya cukup berwibawa. Di sini ada ododonya ya, bagian tengah, dan walaupun ini sangat tipis, saya kemarin sempat takut karena ini bilahnya sangat tipis dan sudah keropos, tapi ini masih sangat kuat. Ini jika digunakan untuk menusuk tangan saya masih bisa bobol, walaupun sangat tipis. Saya kira kemarin tidak begitu kuat, tapi beberapa kali ketika saya nyuti terbentur tidak patah, walaupun kecil dan tipis banget ya. Nah, kita melihat dapurnya adalah dapur ronpring. Saya suka tombak dapur ronpring yang kecil seperti ini. Terlebih tombak ini memiliki odo-odo, memberi kesan tambahan bahwa tombak ini memiliki nilai tersendiri, yaitu memiliki kekuatan dalam bilahnya karena memiliki odo-odo. Biasanya kandungan bajanya lebih banyak. Kemudian di sini seloroknya kehijauan, tapi pamornya kelem. Apa itu pamor kelem? Buat teman-teman yang kurang tahu pamor kelem, pamor yang tenggelam. Kelem itu bahasa Jawa, yang mana bahasa Indonesianya adalah tenggelam. Jadi pamornya sangat tipis, mungkin di kamera ini tidak terlihat. Sebelum itu saya akan membahas filosofi bambu.
yang mana kalau sebagian banyak orang membahas dapur ronpring adalah tujuannya sebagai perlindungan. Kalau saya mungkin akan agak berbeda karena di sini ada pepatah Jawa yang mengatakan ngilmu pring, ilmu tentang bambu. Nah, apa yang dimaksud di dalamnya? Bambu itu kalau mungkin sekarang bangunan sudah jarang yang pakai bambu ya. Tapi untuk dahulu kala bambu itu sangat bermanfaat. Jadi gedek, jadi rumah, dinding rumah ya. Juga jadi landasan dari atap rumah. Jadi kalau di sini mengatakan ada reng, ada usuk, ada blender. Bagi orang-orang yang bukan kalangan atas, biasanya rumahnya atapnya rangkanya full bambu, baik dari blender, reng, sama usuknya itu dari bambu, karena memang rumahnya kecil, jadi cukup kuat dari bambu. Dan dari bambu itu sangat awet ya, tergantung jenis bambunya sih. Biasanya tidak pakai bambu hapus ya, bambu hapus itu kurang awet. Jadi di sini ngelmu pring, dimana pring itu sangat bermanfaat. Ada sebuah hadis yang cukup bersinggungan dengan ilmu pring ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya, bagi lingkungannya. Jadi bambu ini dulu digunakan juga sebagai dinding rumah, juga sebagai rangka atap rumah, juga sebagai rangka rumah untuk kalangan orang-orang yang tidak mampu, bukan kalangan orang-orang atas ya. Jadi ilmu pring dini di sini diharapkan pemilik dari pusaka ini selalu ingat untuk bisa menjadi pengayom masyarakat kecil. Ini sangat berbeda dengan pembahasan pusaka yang lainnya. Jadi dapur ronpring ini mengingatkan kita bahwa kita harus bisa menjadi pengayom pelindung bagi rakyat-rakyat kecil, bagi orang-orang yang tidak mampu. Kita harus bisa melindungi mereka, menjadi naungan mereka, ketentraman bagi mereka. Dan ada lagi, bambu itu di Jawa juga banyak dimanfaatkan. Anakan bambu, rebung ya, rebung itu dimasak juga bisa. Kemudian bambu itu juga sebagai lambang kemerdekaan kita ya. Kita ada bambu runcing, dan orang Jawa meyakini ada bambu kuning yang mana di situ sebagai pengapesan dari ilmu hitam. Mungkin kalian sering tahu dahulu, tapi sekarang mungkin sudah sangat jarang sekali kalau orang-orang yang hidup di desa dan mungkin masih adatnya masih sangat kental, mungkin masih sering menemui ritual-ritual yang menggunakan bambu kuning ya, seperti ada yang ditempel di depan rumah, di depan pintu dan lain sebagainya. Nah, kalau saya melihat dari itu, satu yang mungkin ingin saya sampaikan bagi kalian yang mungkin kurang menyukai pusaka dari bambu ini, ronpring daun bambu. Ron adalah daun, pring adalah bambu. Bambu runcing adalah lambang kemerdekaan kita.
Dan mungkin kalian tidak pernah tahu masa lalu. Apakah Bilha ini pernah ikut berjuang melawan penjajah atau tidak? Jadi kalau kalian menghormati pahlawan, saya harap kalian juga bisa menghormati dan menghargai pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita. Barangkali salah satu dari pusaka kalian adalah pusaka atau senjata yang ikut andil dalam memerdekakan kita semua, ikut berperang melawan penjajah. Jadi layak untuk kita simpan, kita rawat, kita jaga, dan kita hormati layaknya seorang pahlawan. Dan pahlawannya mungkin sudah ada, namun senjatanya masih ada. Jadi seperti itu, mungkin buat teman-teman bisa menambah keyakinan untuk merawat pusaka, karena sangat disayangkan sekali kalau saya pernah melihat ada sebuah oknum yang merusak pusaka karena menganggapnya syirik ya. Jadi anggaplah ini sebuah warisan yang ditinggalkan, bukti bahwa kita pernah berjuang melawan penjajah menggunakan senjata ini. Karena kita sama-sama tidak hidup di zaman tersebut. Dan dapur Ronpring saya juga sangat suka sekali, karena saya memang penggemar lurus-lurus ya, pusaka-pusaka yang lurus. Kalau lihat pusaka yang lurus dan bentukannya seperti ini, begitu cantik ya menurut saya. Ini sangat cantik karena lurus dan runcing. Ini saya sangat suka sekali bentukan seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ilmu pring, ilmu tentang bambu Ronpring mengingatkan kita tentang ilmu pring, ilmu tentang bambu. Jadilah orang yang bermanfaat. Dari rebungnya, dari kecilnya sudah bermanfaat, sampai jadi besar juga bisa bermanfaat. Jadi naungan untuk tak lupa untuk selalu menaungi orang-orang kecil, menjadi bermanfaat. Juga bambu itu lurus, bisa melukai, namun juga luas. Jadi orang jangan kaku. Bambu itu lurus, bisa melukai, bisa melawan penjajah saat digunakan untuk melawan penjajah, tapi bisa juga luas dibentuk sebagai kursi, sebagai, kalau orang Jawa kuno dulu ada ranjang dari bambu, atau kita biasa menyebutnya sebagai dipan ya. Jadi alas sebelum dikasih kasur itu dulu dari bambu. Jadi kalau saya melihat Ronpring ini adalah pesan tentang kehidupan supaya menjadi orang yang bermanfaat, dan selalu ingat kepada orang-orang yang kalangan bawah untuk bisa selalu dilindungi dan dinaungi dan diberi kesejahteraan. Jadi mungkin pusaka ini sangat cocok untuk pemimpin-pemimpin menurut saya, karena harapan saya bisa mengingatkan tentang hal tersebut. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk pamor ini, pamornya sebelumnya masuk ke mulut semongko. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan untuk pamor mulut semongko, karena kebanyakan sudah tahu. Dan mungkin itu saja. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya bisa komen di bawah, karena sebenarnya saya sedang tidak fokus juga. Sepertinya banyak hal yang terlupakan. Namun semoga saja di video-video berikutnya bisa saya sampaikan, karena banyak pesan-pesan dari leluhur kita yang sangat bijak untuk kita gunakan di kehidupan kita mendatang. Semoga bermanfaat.
Apabila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.